gimana nih kabarnya, sehat? Alhamdulillah Pak Wahyu sehat. Pak Wahyu gimana kabarnya Pak? Sehat Pak Wahyu. Ini saya masih dapat tugas nih dari Bapak. Kebetulan saya ingin mengobservasi Pak Khairul nih di hari ini. Oh siap. Apakah ada waktu Pak Khairul? Insya Allah ada, insya Allah bisa. Oke, ya. Sebelumnya saya mau tanya-tanya nih Pak Khairul nih. Boleh ya nanya-nanya ya. Yang pertama, nanti Pak Khairul jadi mau belajarnya apa nih di kelas? Jadi hari ini untuk pelajaran saya, kebetulan pelajarannya pendidikan agama Islam. Saya akan membahas tentang iman kepada Rasul. Maksudnya dan tujuannya agar siswa bisa memahami iman kepada Rasul. Yang kedua Pak Khairul, kira-kira pengembangan apa nih Pak Khairul yang akan dicapai untuk siswa-siswinya? Pada saat pembelajaran nanti kita akan menggunakan metode diskusi dan ceramah. Jadi anak-anak nanti diseling-seling kita diskusi dulu terlebih dahulu bahas tentang masalah iman kepada Rasul, kemudian diselingi dengan ceramah dan akhirnya nanti kita akan mengadakan evaluasi di akhirnya. Terus strategi apa yang Pak Khairul akan lakukan di kelas? Nah kita nanti sebelumnya akan menggunakan metode discovery learning. Kita berikan umpan balik pada siswa, bagaimana caranya siswa agar lebih kritis. Kita akan mengajukan siswa untuk mengajukan pertanyaan. Nah setelah itu nanti pertanyaan juga akan dijawab kembali oleh siswa untuk mengolah daya perception kritis mereka. Banyak kali kita kelas Pak Khairul. Baik. Sudah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Pak Khairul sebagai guru agama, guru agama untuk kelas 11 SM. Jadi nanti Pak Khairul mengajar agama. Yang kedua, siswa-siswa SMK Jakarta Barat 1 kelas 11 SM 2 yang Bapak sayangi dan Bapak cintai. Di hari ini cukup alhamdulillah berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa kita diberi kesehatan dan juga diberikan karunia yang berlebih, nikmat jasmani dan rohani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, seperti biasa kita berdoa dulu. Kita berdoa, kita mendoakan orang tua kita, juga guru kita, baik yang ada maupun yang sudah tiada. Semoga seluruh kita diberikan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi guru-guru kita dan orang tua yang masih ada, semoga selalu diberikan kemurahan rezeki, kelapangan rezeki, diberikan kesehatan dari tempat sebelumnya. Juga untuk semua teman-teman kita, saudara, orang tua dan lainnya yang sedang sakit hati ini, mudah-mudahan Allah menyerahnya. Ala hadinya walikulnya kesolia melahirkan Bapak Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. Ada yang nggak hadir hari ini? Ali, Davin, sama Freddy. Aldi, Davin, sama Freddy. Aldi kenapa? Izin. Izin sakit apa tuh? Ini yang secara keluarga. Keluarga. Freddy tadi nggak? Freddy juga secara keluarga. Malu kan dia tuh Sakit. Ya. Oke, bagi teman-teman kita yang sakit hari ini, mudah-mudahan Allah segera angkat penyakit ya. Hari ini kita akan belajar, kita mempelajari tentang iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya Bapak mau bertanya,
ada berapa jumlah Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib diketahui? Yang diketahui ada 25. Nah, kemudian ada yang tahu Rasul Ulul Azmi, pernah dengar nggak? Istilah Rasul Ulul Azmi artinya apa? Rasul Ulul Azmi Rasul yang memiliki kelebihan ya. Jadi Rasulnya ada kelebihan yang tingkat kesabaran yang sangat tinggi. Ada Rasul, ada Nabi. Nah, ada yang tahu nggak perbedaan antara Nabi dan Rasul? Karena ada Nabi, ada Rasul. Nah, perbedaannya apa? Nabi dan Rasul. Bisa jawab? Boleh? Boleh apa? Boleh. Coba dari apa? Kalau Nabi itu berdakwah untuk diri sendiri. Ya. Kalau Rasul dia itu berdakwah untuk umat. Ya. Kalau Nabi, Bapak simpulkan sendiri dan tadi udah bagus jawabannya dari Baidowi. Jadi kalau Nabi itu dapat wahyu untuk dirinya sendiri. Nah, kalau Rasul dapat wahyu untuk dirinya sendiri dan ada kewajiban untuk menyampaikan kepada umat. Jadi nggak buat diri sendiri aja, disebarin ke umatnya. Itu ya. Cuman kepada Rasulullah SAW. Nah, ini supaya lebih efektif pembelajarannya hari ini, Bapak akan membagi 3 kelompok deh. Kelompok sesuai barisan aja ya, biar gampang ya. Jadi nanti kalian diskusikan tentang iman kepada Rasul, materinya sudah ada. Nanti Bapak akan bagikan ini namanya yang KPD, lembaga kerja peserta didik tentang iman kepada Rasul. Nah, nanti Bapak bagi biar gampang aja, misalkan yang pasti ini kelompok A, ini kelompok B, yang baris ini ya, yang baris ini kelompok C, ini kelompok B ya. Yang kelompok A nanti membahas tentang prinsip-prinsip keimanan pada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Pertama tuh kelompok A, prinsip-prinsip keimanan pada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelompok B, tugas Rasul Allah. Yang kelompok B ya. Yang kelompok B tugas Rasul kepada Allah. Yang kelompok C ini tentang Rasulul Azmi ya. Tentang Rasul Azmi. Yang kelompok C. Yang kelompok D tentang tanda-tanda beriman kepada Rasul Allah. Ya. Jadi yang pertama tentang prinsip-prinsip Allah. Yang kedua tentang tugas Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga tentang Rasulul Azmi. Ini kelompok ketiga, kelompoknya. Yang keempat tanda-tanda beriman kepada Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang Bapak akan bagikan yang KPD-nya. Yang kelompok. Nanti kalian diskusikan ya. Setelah didiskusikan, nanti ada perwakilan yang akan presentasi di depan ya. Presentasi, kalian pilih aja ininya, apa namanya? Juru bicaranya. Nanti berhadapan ya. Diskusi berhadapan apa nanti? Kan mau diskusi. Diskusi dulu, diskusi baru. Jangan diambil handphone ya.
Kelompok pertama udah siap, kira-kira udah presentasi. Ya, silakan jurusnya siapa? Maju semuanya, dan jurusnya satu. Maju semuanya kelompok satu. Kelihatan. Ya, silakan dimulai yang lain, dimulai. Kelompok yang lain, dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok A, prinsip-prinsip keimanan kepada Rasulullah SAW. Yang pertama, yang wajib beriman kepada Rasulullah SAW. Yang kedua, sebagai Rasulullah, ada yang disebutkan namanya di dalam Al-Quran dan ada tidak, dan yang tidak disebutkan. Ketiga, yang kedua, seluruh Nabi Muhammad SAW pasti memiliki Rasul. Ya, sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 2, silakan presentasi. Maju semuanya presentasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
dan komitmen untuk selalu mendapat mengajak umatnya Rasul-Rasul yang mendapat gelar tinggi, yaitu Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Muhammad alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngomong terakhir dulu, Pak. Izin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membacakan penasihat pribadi kepada Rasulullah Subhanahu wa taala. Satu, mengimani bahwa risalah Rasul benar-benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dua, mengimani Rasul yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Tiga, menggunakan berita-berita para Rasul bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Empat, mengamalkan syariat Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bedanya Rasul dengan malaikat. Apa sama malaikat? Kalau malaikat gampang, malaikat ada dijawab malaikat jawab. Tadi kita sudah membahas dan berdiskusi bersama-sama tentang iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai di sini apakah ada yang mau kalian tanyakan tentang iman kepada Rasul? Ya, lebih apa perbedaan Rasul dengan malaikat? Ada yang bisa jawab? Jawab? Ya, tadi jawabannya apa? Rasul itu diciptakan dari pranama awalnya. Mereka diciptakan dari nur atau cahaya. Atau cahaya, bagus. Mereka diciptakan dari tanah, mereka Rasul diciptakan karena Rasul seperti manusia biasa ya. Manusia biasa, makan, minum dan sebagainya. Kalau Rasul diciptakan dari cahaya, tidak makan, tidak minum, tidak minum dan sebagainya. Baik. Apakah masih ada pertanyaan lain lagi?
Jadi nggak apa-apa, kita potong-potong ini sama ya. Nah, ngomong aja udah gak ada yang jauh lagi gitu ya. Kayak udah banyak tanya lagi. Ada yang mau bertanya lagi? Gak ada. Baik. Kalau tidak ada yang bertanya lagi, Bapak akan membagikan lembar evaluasi ya, lembar evaluasi pembelajaran. Ini nanti kalian isi, silakan diisi lembar evaluasi pembelajarannya nanti. Setelah diisi, Bapak ambil ya, Bapak ambil bersama dengan RKPD yang tadi Bapak bagikan.
Belajar bisa nggak? Pakai bulan ya. Oke, anak-anakku sekalian, hari ini kita sudah belajar tentang iman pada Rasul, kita sudah berdiskusi, sudah mengisi evaluasi juga. Nah, untuk pembelajaran hari ini, siapa di antara kalian yang bisa menyimpulkan tentang materi iman kepada Rasul? Yang bisa menyimpulkan? Materi ya? Enggak ya? Kira-kira kesimpulannya? Sebenarnya kita harus meyakini bahwa dari sana mereka adalah yang benar bertawakal berasal dari Allah SWT. Barang siapa mengingkari salah satu dari syarat tersebut, berarti dia mengingkari keseluruhannya. Ya, bagus sekali jawabannya dari Lukas. Terima kasih banyak anak-anak sekalian. Alhamdulillah kita sudah sampai di akhir hari ini. Mudah-mudahan apa yang masih kita dapatkan ini dapat bermanfaat dan dapat membawa berkah bagi kita semua. Baik, Bapak akhiri pelajaran hari ini. Mari kita bersama-sama kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak ya. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semua. Assalamualaikum. Selamat siang ya Pak Wahyu, selamat siang Pak Hairul ya. Terima kasih sudah hadir hari ini dalam rangka kegiatan PI kelima, di mana Pak Wahyu harus berbagi praktik baik ya, mensupervisi, ngobrol dengan rekan sejawat berdasarkan hasil kegiatan yang kemarin. Sudah ada pra observasi, kemudian ada supervisi. Hari ini dilanjutkan oleh Pak Wahyu. Ya, untuk selanjutnya saya serahkan kepada Pak Wahyu untuk ya, ngobrol dengan rekan sejawat. Kepada Pak Wahyu dipersilakan. Terima kasih di hari ini sudah hadir menemani PI 5. Sebenarnya Pak Kairul aja sudah cukup bagus. Yang kemarin saya observasi sudah lengkap. Ada KPD-nya, ada evaluasinya, dan juga ada beberapa kelompok, dibagi kelompok. Jadi sudah sesuai menurut saya, sudah sesuai kurikulum Merdeka. Nah, menurut Pak Kairul sendiri gimana cara ngajar Pak Kairul kemarin? Alhamdulillah, untuk metode yang saya jalankan kemarin, jadi anak-anak dengan cara saya mengajar tidak monoton dengan dibagi kelompok. Saya pancing mereka biar bisa berkreasi, jadi nggak selalu ceramah. Jadi kita pancing dengan pertanyaan, kemudian mereka sendiri yang jawab. Mereka bertanya, dan jawabannya diserahkan kepada mereka kembali gitu. Nanti ketika ada pertanyaan yang kurang bisa dijawab, yang anak kurang bisa, baru saya jelaskan, kemudian jelaskan seperti itu Pak. Menurut Pak Kairul sendiri kekurangan dari cara ngajar Pak Kairul ada nggak? Menurut Pak Kairul sendiri? Ya pasti kalau kekurangan ya banyak, terutama masalah durasi juga. Karena kalau misalkan kita mau ideal, yang namanya pembelajaran itu 3 jam kadang kurang cukup waktunya. Dengan sistem diskusi dibagi beberapa kelompok,
mereka presentasi, ada tanya jawab setiap kelompok. Nah itu kalau mau ideal kita durasinya harus panjang. Jadi kalau durasinya sebentar, ya udah yang sesuai kita waktunya sekian, ya dicukup-cukupin waktunya Pak Wahyu. Kalau mau benar-benar materi masuk semua harus lama durasinya. Baik, menurut Pak Khairul sendiri, bagaimana cara mengatasi kendala tersebut Pak Khairul? Ya udah, jadi anak-anak dengan waktu yang terbatas, kita kasih di awal, kita kasih pengenalan dulu, pengenalan terhadap materi, kemudian kita buka diskusi sebentar, kita buka diskusi mereka bagi kelompok, mereka mendiskusikan tentang materi. Nah ketika mereka udah mencoba tentang materi, dipresentasiin masing-masing kelompok, depan presentasi masing-masing kelompok. Nah, nanti di situ timbul apa namanya, jadi anak-anak kreatif, gaya kritis anak-anak itu. Jadi anak-anak biar kritis pemikirannya kan sesuai dengan sekarang kan apa merdeka kayak itu kan, apa siswa bersikap kritis, jadi student center, enggak selalu teacher center gitu. Berarti pakai student center ya Pak Khairul? Iya, student center. Jadi kita memberikan ke anak-anak, tetap kita pantau, kita lihat kalau ada masalah yang nggak bisa diselesaikan, kita cari solusinya. Nah solusinya gimana tuh Pak Khairul sendiri? Iya, maksudnya kalau misalkan ada materi mereka yang stuck gitu kan nggak bisa, baru saya memberikan masukan seperti itu. Nah sementara di awal kita serahin dulu ke anak-anak biar mereka berpikir kritis semuanya. Kelompok ini presentasi, pertanyaan dari siswa, nanti siswa kembali yang menjawab kayak gitu. Baru setelah siswa menjawab, kalau misalkan ada yang masih kurang dimengerti baru saya jelaskan. Berarti solusinya tadi seperti Pak Khairul bilang ya, solusinya ada umpan balik kepada siswa tersebut ya Pak Khairul? Iya, kita pakainya seperti itu. Nah, dari Pak Khairul sendiri tingkat keberhasilan cara ngajar Pak Khairul berapa persen sih? Sebenarnya kalau itu saya juga belum melakukan PTK untuk kelas itu, jadi cuma dikira-kira aja, mungkin kemungkinan 80% insya Allah berhasil dengan cara seperti itu, karena setiap siswa berpikir kritis seperti itu kan. Saya wajibkan setiap kelompok ada yang bertanya, kemudian nanti dari kelompok yang presentasi ada yang menjawab juga, dan mudah-mudahan dengan cara seperti itu mereka nggak selalu disuapin gitu, jadi harus ada mereka mikir juga, mikir. Mengabdi dari kreatif siswa juga ya Pak Khairul? Ya, insya Allah dengan cara seperti itu siswa jadi kreatif, lebih kritis gitu kan, nggak selalu disuapin dulu materinya gitu. Terus kira-kira nih dari kan 80% ya, Pak Khairul ingin berapa persen sih tingkat keberhasilannya dari 80% itu? Apakah ada kenaikan atau ada penurunan? Kira-kira berapa persen sendiri Pak Khairul? Untuk penguasaan materi sih kalau kita bicara secara global keseluruhan anak-anak, saya rasa 80% udah bukan optimal, tapi insya Allah udah lumayan. 80% udah lumayan, karena kan setiap anak beda-beda cara nangkapnya gitu kan, pemahaman juga beda-beda. Kita juga kan untuk semua siswa harus kompeten banget gitu kan. Nah, setidaknya mereka bisa memahami materi yang sedang dipelajari kayak gitu. Berarti setelah ini nggak ada perbaikan lagi menurut Pak Khairul? Kalau perbaikan tetap pasti ada, karena kan kita setelah pembelajaran ada evaluasi. Di situ dievaluasikan, kita lihat dari dievaluasi pemahaman siswa sampai mana. Nah, nanti kita lihat kurangnya di mana gitu. Jadi yang kurangnya di mana itu baru nanti kita akan berikan lagi materi-materi yang baru kepada anak-anak. Nah, berapa waktu untuk perbaikan itu tersebut Pak Khairul? Berapa lama waktunya kira-kira? Evaluasi ya. Evaluasi 1 atau 2 pertemuan. Baik, saya rasa cukup Pak Eko. Terima kasih Pak Eko, Pak Khairul wawancara hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua.